Itu. Nah pada saat itu konfliknya kayak apa sih misalnya? Kecemburuan pasti. Cemburu apa? Gue lebih top. Karena udah tahu kita semuanya. Nah itu. Jadi ada lagu, lagu gue sendiri nggak bisa jual lagu sendiri. Harus ada yang masuk ikut nimbrung-nimbrung gitu loh. Akhirnya mensiasatinya gue bikin lagu sendiri, gue pakai nama anak. Bilangnya mama lu deh, Ya, jadi biar lu nggak sendiri banget. Gue tampil yang aman gitu. Sampai segitunya loh. Ya. Supaya diterima sama band. Ya. Nggak ada yang pernah tahu kalau gue pernah dikeluarin ternyata. Dikeluarin? Gue dikeluarin. Sebagai member, mamanya kalau memang gue mau dikeluarin ya nggak apa-apa dari kalau lima orang setuju. Kita lagi meeting, lu dikeluarin ya. Gara-gara apa tapi tahu gitu ya? Mungkin sah kali gitu ya. Oh lu dikasih tahu sama orang label berarti? Yes. Jadi surat itu udah tanda tanganin mereka. Pernyataan gitu loh. Lu nya nggak tahu? Nggak. Anak-anak nggak ngomong sama lu? Nggak. Oh gitu. Kalau gue ngikutin hati gue belah kepala lu. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama senior saya, idola saya, Om Willy Sket. Akhirnya ketemu ya. Ini dulu waktu zaman gua baru di kuliah gitu, bandnya beliau ini lagi naik-naiknya dulu Sket. Zaman dulu kan kita lagi musimnya ballad atau slow rock. Nah ini dulu merajai dulu nih zamannya. Om. Gitu ya? Iya Aku dong. biasa aja sih. Alhamdulillah, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita sama-sama Batak-Batak nih gitu. Medan lah ya. Medan Melayu. Apa kita ngomong Batak hari ini? Aduh, Enggak itu ya? yang saya nggak bisa. Nah itu, kita belajar nanti sama-sama. Gitu. Iya. Karena gue juga bisa. Sotik itu oke lah. Gue belajar sama Posan. Sotik wae lah. Sotik wae lah. Om Willy. Yap. Ini kita nih pengen tahu nih, Om Wil. Dulu lu tuh sebenarnya kan Sket keluar tuh tahun 93 kalau nggak salah. Iya. 93. 93 itu adalah masa-masanya kalau gue bilang masanya semua band lagi in. Iya. Mau jazz kek, mau fusion, mau rock, mau slow rock, semua lagi naik gitu. Zaman band lah ya. Ya oke. Tapi pada saat itu juga susah masuk ke rekaman. Iya. Pada saat itu ya, yang saya lihat. Karena saya kan juga ikut. Gue. Apa? Bukan saya. Iya. Gue kan waktu dulu ngajuin demo terus. Ditolak terus juga. Mungkin karena lu terlalu ganteng kali dulu. Bukan. Lu punya punya orang dalam ya? Kasih tahu nggak ya? Tapi nggak deh kayaknya. Iya sih kali mungkin ya. Mungkin iya ya. Ya kita nggak tahu. Nggak tahu Karena dulu tuh kalau yang satu jago banget kayak festival-festival dia menang biasanya sama label dikasih rekaman festival-festival gitu, atau kenal sama produser dia rekaman, atau beruntungnya dia ada ajang yang pemilihan lagu. Dulu kan ada lagu lomba karya cipta kayak gitu-gitu. Nah, tapi paling nggak ada salah satu itu. Ada salah satu lah dulu. Nah waktu itu Sket itu gimana berangkatnya? Prosesnya nggak lama sih Sket itu ya. Jadi dari kita proses rekaman, demo master dulu bikinnya. Oke. Tunggu, Sket itu apa artinya? Sekitar kelompok Tebet. Jadi ini anak nongkrong di tempat semua. Iya. Sekitar kelompok Tebet. Oke. Aslinya ada. Tapi gue nggak ngomong sama lu. Udah. Okay. Itu jangan deh. Jangan. Nanti kedengeran ada toket-toket lagi. Diomongin, oke. Sket. Waktu dulu Sket itu berawal dari pertemanan atau ada yang bentuk? Kalau elemen kan dibentuk. Enggak. Jadi ceritanya panjang sebenarnya. Jadi gue dapet job lah waktu itu Lebaran. Untuk dulu ada Raborok di Ancol. Oh oke. Iya. Band gue sebelum sama Sket ini memang band yang udah ada. Tapi bandnya buat special show, festival kayak gitu Oh loh. namanya apa? Gas. Oh Gas nih festival udah jagoan deh. Ya Jakarta. Macan Festival. Gue selalu juara. Paling ini 3 nasional dulu kita. Sedap.
Yamaha Music Quest. Oh, acara gede lagi ya. Iya. Zaman dulu acara gede. Tahun- Kalau tahun- Yamaha tuh udah keren Ya, tuh. tahun 92. Sama Power Slave itu juga itu. Oh, Power Gua Slave juga. kenal di situ. Oh, oke. Tapi dia kan dari Semarang. Oke. Dia nggak dapet. Jadi Oke. yang juara tuh 1, 2, 3 tuh anak Jakarta. Anak Jakarta. Salah satunya lu. Gas. Iya, gas rock Oke. gitu. Oke. Agak-agak etnik lah mainnya Oke, kan, oke, ya, oke. progresif gitu loh kan. Progresif, oke. Kan kebutuhan soalnya kebutuhan. Zamannya ya, pada saat itu Nah, zamannya. kebutuhan Yamaha tuh untuk itu karena kan untuk keluar. Dia memang skill yang Iya. diutamakan ya. Iya. Oh, oke. Gitu loh. Oke, terus. Ada etnik-etnik kita masukin lah. Jadi gue bikin lagu tuh waktu itu ada unsur-unsur Bali gitu loh. Oh, oke. Bukan Medan ya? Bukan. Oke. Susah. Pakai gondang tuh asik juga. Iya kayaknya. Nanti juga. kita bikin ya. Lalu anak-anak band gue waktu itu pada mudik pas lebaran. Gue dapet job. Main Si di Gas ini pada mudik. Iya. Lu enggak? Kagak. Nggak ada duit gue soalnya. Oke. Oke. Jadi gue nggak mudik. Gue bilang, kebetulan pemain keyboard gue anak sini, anak Jakarta Oke. waktu itu yang baru. Ya udah pakai teman-teman gue, dia bilang gitu. Oke. Ajak teman-teman, ketemulah di situ gue sama almarhum Wawan, gitaris. Wawan tuh gitaris. Yes. Oke. Sama basisnya Aldrin. Aldrin. Iya. Oke. Sama Willy dong. Gue pilih. Sama Willy sama Michael dong. Michael enggak. Michael nanti. Oh, ini belum ada Michael ya? belum, Oke, belum, berarti belum. Wawan, Aldrin, Aldrin, dulu grupnya dia, gue penyanyinya, drummernya dulu almarhum juga anak Palembang, lupa gue siapa. Oh, tapi bukan yang Andi, bukan. akhirnya bukan, di skate bukan. ya? Oke. Andi, terus main keyboardnya si Awai itu. Oh, oke. Terus Gitu loh. Jadi setelah Raborok itu kita latihan, setiap pulang latihan mereka kok selalu dijemput kan sama mereka gitu. Mereka selalu ngomongin mau rekaman itu. Aldrin sama Wawan itu. pengennya rekaman gitu. Oke. Memang konsepnya udah mau rekaman dan gue di belakang tuh yang cuma berdoa. Mudah-mudahan gue diajak, gitu. Mudah-mudahan Karena lu bukan bandnya dia. Iya kan? Gitu. Jadi ibaratnya dia cuman ngisi, ngiringin lu, job lu lah ya. Iya. Oh tapi dia ngomongin rekaman, lu di belakang gitu. Gue bilang, mudah-mudahan gue diajak. Gitu. Pengen aja apa pengen banget? Gitu pasti. Banget lah, ya kan. Kan itu kan salah satu tujuan kan kita bermain musik apa, pengen yang lebih tinggi lah. Oke, terus. And then setelah itu acara di Raborok, gue di Raborok sendiri itu udah memang punya kelas lah gitu, punya masa lah. Ya punya fans sendiri lah. Karena kan ya kita udah memang selalu dapat ini ya, gue sendiri. Jadi mungkin dia juga ngelihat Kapabilitas lu. Oke. Untuk sebenarnya untuk ngelihat itunya, gue udah lebih duluan publish sama mereka daripada kan, mereka. Oke. Gitu. Ya diajak lah akhirnya. Oh diajak, ngajaknya. Lu mau ikut nggak? Gitu. Oh emang mereka nggak punya vokalis? Ada, cuma Dibanding kayak. nggak tahu lah gue ya. Pokoknya sampai ya yang vokalisnya mereka itu waktu di festival itu. Sebelumnya gue ternyata begitu ketemu anak-anak itu ikut lomba, gue yang juriin. Waktu sebelumnya nih. Sebelumnya gitu loh. Oke. Wah, ini kan anak-anak ini. Oh, lu udah jadi juri? Ya. Oke. Iya kali ya. Oke. Jadi kayak gitu lah. Oke. Oh iya udah ketemu lah. Sampai umpamanya setelah rekaman itu yang vokalisnya mereka dulu itu ngeklaim kalau dia vokalis yang pertama skate. Oke. Gitu. Gue ceritain ya, gue bilang skate itu terbentuk namanya pun setelah kita rekaman. Iya, bukan yang waktu sebelumnya. Bukan sebelumnya. Ya, oke. Kalau mamanya dia ngaku mamanya itu ya mungkin band yang dulu iya, sama kayak band gue mamanya Digas mamanya. Iya. Ya gue vokalis pertama gue keluar oke gitu. Ya udah. Jadilah si skate Jadi ini. skate. Kita skate bikin. itu langsung, nah itu Michael sama yang lain Nah, apa? di waktu kita mau rekaman masuklah kebetulan waktu pas mau rekaman drummernya yang dulu yang ikut waktu gue di Rampok Rock itu Nggak ikut dia? nggak ikut dia resign karena mungkin dia udah membaca situasi waktu itu kali ya, nggak kurang nyaman atau apa gitu, akhirnya dia keluar. Dia juga lebih fokus ke IO-nya dia gitu loh. Almarhum juga udah akhirnya pas mau masuk rekaman. Mau masuk rekaman tuh pakai modal sendiri dong. Ya. Masuk rekaman tuh maksudnya bikin demo ya. Demo. Karena zaman dulu tuh kalau demo di rumah ya biasa. Terus kalau mau masuk rekaman kita harus bayar nih patungan nih. Karena itu adalah
aset paling mahal pada saat itu buat anak-anak band? Nyewa studio. Ngantri lagi. Iya, terus beli pita. Beli pita itu 1,8 dulu tuh. Ya, kan? Ini ya. Bisa cuma 3, 4 lagu, 5 kali paling banyak. Dan masuk studionya kan juga ngantri kan, karena dulu ada cuma 5 studio yang besar. Oke, berarti lu udah bikin lagunya. Lagu siapa waktu itu? Lagu itu waktu itu ada lagu gua, ada lagu. Oh, udah bareng-bareng ya? Iya. Ada lagu bareng-bareng yang Tuan Senja itu udah masuk kok. Yang si Takkan Kembali? Nyusul setelah itu. Oh, malah bukan di awal itu ya? Tapi masuk akhirnya di 5, maksudnya belum di awal, tapi masuk ke 5 itu lagunya Michael kan sebenarnya. Iya. Gitu. Jalan udah dengan posisi yang baru akhirnya. Jadi begitu masuk studio karena nggak ada drummer, kan teman-teman tuh di Wawan kebetulan teman sama Jimmy Van Houten sama omnya si Vicky yang operator. Udah lu pakai si Michael aja. Oke. Masih linknya mereka kan. Jadilah sama Michael. Akhirnya yang ngetik juga Michael, yang ngaransemen kita juga ya. Padahal paling muda ya Michael? Paling muda, tapi kan dia punya pengalaman lebih kan. Oh dia pernah duluan lah. Dia udah rekaman duluan sama ada bandnya dulu, Bleach ya kalau nggak salah. Sama si Jimmy. Bagus bandnya mereka. Jadilah waktu itu 4 apa 5 lagu gitu loh. Kita bikin demo masternya. Iya. Setelah jadi, kayaknya itu ada orang dalam juga, masukinlah ke Musika. Nah, itu nggak tahu yang masukin siapa ke Musika? Teman-temanan juga. Jadi kan dulu kan si produsernya kan si Rumi itu, Rumi Ajis. Om Rumi. Yes. Rumi Ajis kan teman-temanan geng Surabaya. Ya, kalau Om Rumi ya dari di Musika kan, juga. Tapi kan dia memang talent scouter lah, Om Rumi itu. Betul kan anak-anak gue juga anak Surabayaan kan. Aldrin juga walaupun Padang tapi besar Surabaya, dia ngaku Surabaya. Si Wawan ya Surabayaan. Kakaknya dia dulu waktu yang jadi manajer juga Surabaya lah Pak. Kenal masih Rumi, masukin itu. Kayaknya cuma prosesnya sebentar banget. Sebentar banget ya. Cuma seminggu kita dipanggil. Sih, pasti ada orang dalam. Jadi tapi sedap. Ceritanya gini Per. Seminggu mereka datang ke rumah gua. Si Aldrin sama Makan. Men, kita manggilnya Simen. Men, kita di ini nih gitu. Kita direspon nih sama si Musika. Oh ya, tapi belum mau sign. Belum mau tangan, Kenapa? Bu Acin pengen lihat lu dulu. Dulu nih kita ngomong jangan sekarang ya. Iya. Gondrong semua. Iya kan. Udah akhirnya, oke, kita atur waktu ke Musika lah gitu. Datanglah satu band full. Iya. Gue datang, Bu Acin begitu ngeliat gue, oke, sign. Wih. Kuncinya kan di vokalis, men. Depan nih. Vokalis. Depan ya. Iya, jadi udah bahaya sign, udah langsung 2 album. Sign 2 album pada saat itu. Pada saat itu langsung dibayar nggak? Iya, waktu kontrak iya. Iya kan? Zaman dulu tuh kalau kontrak dibayar. Kalau sekarang kan nggak. Kontrak kita lihat royalti. Tapi kontrak itu dibayar itu kan ternyata juga advance kan maksudnya. Tapi kan advance-nya flat dulu kan. Iya, tapi tetap aja ngutang kan. Iya kan kita mau di zaman dulu kan nggak ngerti lah. Bahkan nggak ngerti memang nggak. Kalau zaman sekarang, lu masuk ke label, kalau buat yang belum tahu masuk label tanda tangan ya udah kita nggak ada pembayaran apa-apa, diproduksi aja. Masuk. Oh sekarang gitu ya? Sekarang gitu kan. Terus udah gitu nanti dari penjualan baru kita dapat. Kalau zaman dulu nggak nih. Oke dibayar ya. Mungkin advance atau apa. Iya, apalah namanya. Advance apa ya. Pokoknya udah nanti royalti kita nggak tahu. Iya. Udah 2 album. Tahu nggak bayarannya berapa dulu? Tahu gua. Berapa? Pokoknya gue dapet berapa dulu gitu, dan duit yang gue dapet dulu kebetulan mak gue mau naik haji kan, gue kasih semua sama dia. Alhamdulillah gitu. Jadi hebatnya banget sih Om Willy. Sedihnya gini sebenarnya. Ini cerita lagi kok agak-agak ke mak gue. Jadi seharusnya dia tahun ini berangkat, nggak jadi berangkat karena memang kekurangan. Oke. Akhirnya gue bilang sama nyokap gue, Mam, nanti kalau gue dapet kontrak, doain aja kontrak. Ya, akhirnya dapet setahun, dan dia marah setahun itu dia nggak mau komunikasi sama anak-anaknya. Karena teman-temannya dia berangkatnya tahun yang itu. Iya. Gitu. Tapi yang penting berangkat. Alhamdulillah begitu gue langsung begitu kontrak gue kasih semua. Alhamdulillah. Oh pantas langsung meledak. Lu pakai jalur nyokap. Mungkin ya Fer ya. Iya. Mungkin ya alhamdulillah lah. Pokoknya tetap gue bersyukur lah untuk itu gue nggak terlalu paham tapi itu invest. Oke. Invest baik lah menurut gue. Waktu lu rekaman pertama berarti satu album zaman dulu nggak ada single.
Jadi langsung 10 ya? 10 lagu ya? 10 lagu satu album. Judulnya apa? 12 lagu malah 12 pertama lagu. ya. Itu judul albumnya apa? Takkan Kembali. Langsung yang single ya? Kan singlenya itu ya. Nah, Takkan Kembali itu baru keluar, jadi kayak Skate itu keluar langsung meledak gitu. Pada saat itu ya. Lagunya pada saat itu lagi digandrungi oleh rock juga. Slow rock atau ballad kita sebut juga. Ini salah satu yang keras juga sih, Distorsi itu kan keras banget ya. Iya. Ibaratnya masuknya jadi grup rock lah kalau Skate itu dulu. Nah, itu meledak pada saat itu. Skate orang-orang pada tahu sudah gitu ganteng-ganteng. Terus yang belakang pemain drumnya juga bule. Si Michael almarhum kan. Ya. Sakit apa sih dia? Levernya terakhir. Oh, lever. Jadi wah langsung pada ini kan Skate, terus ada rumor Skate itu sekitar Tebet, tapi benar ternyata ya. Karena nongkrong di Tebet ya. Iya karena nonton. Lu ngomong yang tadi lagi. Iya. Kan itu pribadi. Iya. Oke, begitu lu bikin itu yang dibikin video klip di album itu berapa? Satu cuman. Ya. Oke, satu. Ada ulernya itu dulu kan pakai yang ada animasi. Oh, udah pakai animasi loh ya. Waktu pada zaman itu, yang bikin siapa sih? Lupa. Zaman itu canggih loh. Iya. Si Boy siapa gitu. Si Bule itu siapa namanya lupa udah. Nah, itu bikin di mana sih? Itu Jakarta. Syutingnya di Jakarta. Syutingnya kita di Pluit sana ada studio gudang apa gitu. Oke. Emang sewa-sewaan. Itu biasa launching. No. Ya album pertama itu bikinnya di IKJ. Ya, di studio mini sinematografinya. Oh, oke. Jadi gue bilang, balik situ, balik ke kampus gue nih. Iya, balik ke kampus dari alumni kan. Nah. Itu kan meledak. Nah, pada saat itu begitu lu tahu meledak tuh dari mana? Ya kalau kita jalan ke mall, biasa kan gitu kan. Tes. Manggil-manggil. Iya, kadang-kadang tes ini. Oh, tes ini, tes apa? Tes populer. Tes populer. Famous nggak nih ke mall? Capek, men. Apalagi ke daerah lu mau makan nggak jadi makan gitu ya. Terus zaman dulu tuh ya di mall itu ada lagu. Iya. Suka pesan lagu kan? Iya. Tahu ada lagu sendiri. Tapi rasanya memang bahagia. Kayak di wisuda gue kan. Kayak di wisuda seluruh Indonesia kan gitu. Akhirnya ya kita naik taksi atau apa, radio kan kadang-kadang cuma jalan terus gitu. Mas ini kejar. Terus lu nggak balik? Pas lagi meledak, lu pernah balik ke Medan ya? Enggak. Ngapain gue balik ketemu lu dengar? Bukan, maksudnya kan di sana lebih gila lagi pasti. Enggak lah, biasa lah maksudnya. Karena gue juga mungkin karena gue sekolah udah disiapin mental gue ya. Gue sekolah di sekolah seni yang memang biasa kayak gitu. Jadi nggak terlalu heboh sama gue. Gitu. Gini nggak sih pada saat lu rekaman gitu ya? Kan namanya kan cita-cita ya mau rekaman. Begitu abis sign kontrak udah selesai rekaman, ada kayak lu kalian nih. Selamatan yuk, atau syukuran yuk. Ada ya, kita syukuran. Kita syukuran waktu zaman dulu banget. Syukuran dan ya biasalah kayak dulu mungkin begitu lagu kita ngehit di mana-mana didengerin orang, diapresiasi yang nggak pernah tahu gitu kan. Pastilah secara sadar nggak sadar pasti agak-agak sindrom lah pasti. Nah, ya, pastilah. Itu pastilah. Itu manusiawi manusiawi lah. Jadi ya banyak ininya juga sih sebenarnya gue bilang, maksudnya kita kan kadang-kadang itu masih ada muda lagi kan. Ya dulu kan banyak jaimnya ya. Kalau wartawan nanya gimana supaya kompak. Wah, kita selalu jalan bareng lah, nonton bareng. Padahal klise ya. Padahal mah enggak. Kayak kucing lah kalau gue sekarang itu. Tapi it's okay, maksudnya ya itu bagian dari setting kan sebenarnya, sah-sah aja sih. Gitu loh. Jadi ya so far kita jalan bagus gitu loh, dan dikenal kan sebenarnya kita Skate itu rock tapi yang rapi gitu loh. Iya. Gak ada masalah kan di luar kita. Bukan yang murakan ya, rapi ya. Kita terlalu rapi, selalu pakai hem tangan panjang kayak mau kawinan malah gitu kan. Pokoknya rock yang rapi lah gitu, dan gak punya catatan buruk kalau mau ke daerah gitu loh. Oh, pada saat itu kan lagi musim-musimnya, sorry ya, narkoba. Iya. Keikutan nggak lo? Enggak. Anak-anak semua nggak ada yang kena? Enggak. Ada sih, cuma yang enggak lah. Ya, maksudnya enggak terlalu berat lah. Enggak. Oh, good.
Pada saat itu soalnya in. Iya. itu Bukan lebih cuma parah. rock doang ya, bukan rock doang. Kita nggak ngomong satu rock. Mau yang pop, mau yang apa, pada saat itu kayaknya pakai gitu. Dan itu masa kegelapan juga kalau Iya, soal iya, itunya iya, ya. iya. Karena wah, in aja waktu dulu. Betul. Nah, terus famous. Panggung di mana-mana nggak? Iya, hampir seluruh Indonesia. Tur dong, Iya. tur kita tur. Kalau zaman dulu kan turnya darat kita. Jadi kalau misalnya Sulawesi semua kota, ya kan? Justru terasanya kan kalau kita ke daerah. Iya. Kan? Jakarta kan soalnya kota besar biasa kali ngeliat muka gue kali ya. Kalau Tapi kalau di ke sana daerah, kan dikejar-kejar. pakai apalagi ada rolling kan kalau dulu. Iya. Kan naik mobil Sebelum kita manggung tuh kita muter kota dulu. Naik di atas bak. Iya, mobil bak terbuka ya tuh. Atap terbuka. Seru kan gitu kan. Kadang-kadang kangen sama emak kita lihat emak gitu. Skat, nanti jam 5 sore di lapangan ini gitu kan. Betul, Iya kan? Iya. Nggak tahu zaman itu gitu. Iya, Tapi sampai seru zaman ya. Elemen masih begitu. Masih tahun 2000-an awal masih. Terus sekarang aja udah enggak lah ya. Harusnya nggak apa-apa ya di gitu ya. Nggak tahu ya kalau di daerah Nggak, mungkin. karena mungkin itu kan salah satu media dulu ya. Iya. Kalau sekarang kan medianya banyak ya. Di Mungkin medsos ya. aja udah tinggal share. Iya, dulu tuh gitu. Nggak harus So, luring-luring kita keringetannya gitu ya. kita kayak ini kayak pengantin arak di arak-arak Betul. yang ngikutin motor-motor banyak. Ya gitu kalau di daerah juga kan kalau dulu di daerah gue di Medan gitu di Binjai, ya mau muter film aja kan gitu. Iya, Sorenya atau siang dia kan Nanti halo sore ya kan. halo dia kan halo. Gue masih gitu. Iya kan iya. Sampai 2003 masih begitu Iya, lah iya. kalau di daerah. Ya kita bisa cerita lah anak sekarang nggak tahu yang kayak gitu. nggak tahu. Ya kan? Oke. Gue yakin lah namanya kalau band lagi meledak pasti kan panggung banyak. Majalah, TV semuanya dong. Nah yang gue tanya pada saat itu sama nggak? Zaman itu jadi ada konflik kan di band? Ada lah. Nah. Dari awal aja ada gue. Apa yang membuat konflik? Seperti apa? Kasih contoh ya. Ini karena ini ya, gue akhirnya sampai punya belief, bukan punya belief, kesal ya punya belief. Kalau udah tanda tangan kontrak dan ngetop, ini awal perpecahan band. Tadinya dulu gue gitu, sampai begitu gue punya ini. Kalau gue bilang manajemen yang nggak jalan. Oh lu udah punya manajemen langsung? Apa dari label? Enggak, kita sendiri gitu. Jadi Oh lu bikin manajemen? jadi sebenarnya apa masalah timbul itu kalau gua siapapun bandnya gitu pasti dari manajemen sebenarnya. Nah waktu lu kenapa emangnya? Ya manajemennya nggak jalan. Ya nggak jalan kan kalau lu banyak panggungnya jalan-jalan aja dong. Ya nggak. Ini album pertama nih pas meledak. Ya nggak gitu juga, nggak cuma mikirin panggung kan sebenarnya. Manajemen itu kan menurut gue dia bisa menjembatanin man to man-nya kan personal untuk memperkecil Friksi. konflik, ya. Ya. itu Nah pada saat itu konfliknya kayak apa sih misalnya? kecemburuan pasti. Cemburu apa? Gue lebih top. Karena udah tahu kita semuanya. Nah itu Kan udah tahu. ya kan. Nah gue aja nyebut si Michael aja Willy mulu. Karena yang terkenal Willy Scat. Ya kan kalau kayak kita yang terbuka pikirannya, hatinya, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah iya. memang itu kan. Iya, udah itu aja sesimpel itu kan sebenarnya. Tapi kan kita nggak bisa berharap juga lu kayak gua kayak lu. Iya. Udah enough. Nah itu yang Dan manajemennya nggak menyelesaikan. Itu kalau gue bilang sih. Makanya gue waktu itu sempat kayak bikin konsultan recording gitu. Maksudnya gue kayak brainwash anak-anak. Lu harus siap-siapin nih. Famous tuh bukan ya oke. Lu mah ada kemudahan. Tapi ada juga malah konfliknya ini semakin kenceng. Enggak awalnya gimana? Maksudnya lu orang lebih ke ngetop lu ya pasti. Begitu kita tahu makanya kalau pengen yang ngetop banget jangan jadi drummer, jangan jadi basis. Jadi frontline lah. Jadi frontline orang tahu namanya, orang tahu mukanya gitu. Cuman apa yang ya siapa yang ada apa gitu tahu-tahu Ya tetap kecemburuan itu gitu loh. Kalau ngomong dia langsung gitu malu. enggak sih, cuma kayak ya nggak berani ngomong sebenarnya. Kalau mau ngomong nggak berani ngomong, tapi ya kayak ada batasan-batasan gitu loh. Batasan. Iya kayak batasan umpamanya ya walaupun nggak terucap tertentu, tapi ya
Kecemburuan lah, kecemburuan kan nggak bisa digambarin gimana sih gitu. Jadi ini nggak boleh bikin gua lagu. pokoknya gue jadi gitu. Jadi ada lagu, lagu gue sendiri nggak bisa jual lagu sendiri. Harus ada yang masuk ikut nimbrung-nimbrung gitu loh. Akhirnya mensiasatinya gue bikin lagu sendiri, gue pakai nama anak di ini gue yang gue catut nama dia supaya lagu gue nggak. Maksudnya anak gue sendiri tuh maksudnya anak band maksudnya tetap sih ya. lu bikin tapi bilangnya sama lu deh. Ya, jadi biar lu nggak sendiri banget. Buat yang aman gitu. Sampai segitunya lu. Ya. Supaya diterima sama band. Ya. Wah. Kok jadi gitu? Karena mungkin dia ngerasa band itu band dia, band keluarganya mungkin. Oh ini band keluarga. Ya? Mungkin ya. Mungkin ya. Tapi padahal enggak. Atau diduga. Ya. Untuk gua sih sebenarnya enggak. Karena gua kan bukan orang yang masuk di akhir kan. Gue bikin band sama lu nih pertama. Ya gue sama-sama kan posisinya kita. Iya. Kita punya saham Equal yang lah. sama kan, equal. Gitu loh. Bukan pegawai lah. Ya. Terlepas mamanya lu yang modalin kayak atau apa. Itu kan di bisnisnya ada saham. Ya. Tapi kalau untuk pemilikan band ya satu band, member. Ya. Oke. 5 orang ya 5 orang itu sama. Betul. Pikiran gue kayak gitu. Memang begitu harusnya. Ya. Ini jadi enggak. Kurang lebih gitu. Oh ini punya gua, lu kan Yes. masuk gara-gara gua gitu ibaratnya. Oh, Yes. I see. Jadi pas pada saat lu ngetop gitu, ngetop banget, elunya nggak bisa dong, harus bareng dong gitu. Ya, ibaratnya. dari awal ya waktu aku mau rekaman pertama itu, gua kan udah show Ya, band ya. gua itu gas itu show yang di kafe. Zaman dulu masih Ya, ya. di kota men. Oh iyalah kota aja Selatan belum main itu dulu. belum ada betul. Ya kan? Gue sebenarnya nggak telat gue masuk ke studio itu, kita ngambil yang shift yang paling malam kan, shift 1 itu, shift 1 apa shift 3 itu yang paling murah soalnya. Shift 3. Yang paling murah soalnya. Ya, di jam 1 tuh biasanya. Yoi, jam 1, gue jam 12 udah di studio. Oke, terus? Gue udah denger omongan itu. Wah belum apa-apa aja udah apa gitu istilahnya. Udah banyak tingkah gitu gini. Wah, banyak tinggal di mana? Kan lu udah datang. Yes. Ya nggak ada alasan lah. Makanya Ini di album 2 doang berarti. album pertama memang mau bikin pertama itu. Cuma kan gue orangnya memang yang lebih banyak apa ya? Gue lebih banyak berdamai kali gitu ya. Udah. Lu menjauhi konflik lah. Ya. Tapi ada itu udah jadi bara sebenarnya. Ada duri lah, udah ada duri. Duri dalam dada ya, bukan dari daging. Iya. Gue sampai yang di hati gue, lu lihat aja nanti satu saat kalau memang kita ini, gue kibarkan bendera gue gitu Iya, sampai. iya. Tapi itu kan nggak baik gitu. Iya. Nggak baik kan kayak gitu. Benar. Nggak baik gitu. Jadi ada niat yang kayak gitu juga nggak baik. Iya. Tapi akhirnya terjadi kejadian gitu loh. Dan begitu saatnya udah ini, gue kasih tahu, gue punya sikap men. Gitu loh. Itu kejadian itu ada berarti di album 2 dong? Ya di album pertama udah mulai begini ini, album udah. Tapi lu masih diam aja? Gue masih yang bisa berdamai. Oke. Lu ambil ibaratnya, ya udahlah. Yang penting gue manggung-manggung aja deh. Ya, gue masih berdamai, bisa berdamai. Album kedua masuk? 2, ya gitu juga masih masuk waktu itu ada keyboard kita kan. Kalau album pertama itu keyboardisnya baru kita habis promo tour, dia resign kan karena dia kerja. Nggak lama kita audisi si Andi itu. Andi siapa? Andi Irawan, Andi Bayu. Bayu, oke. Yes. Dia belum Bayunya belum ada kan. Oh iya. Dia magang sama kita katanya. Oke. Aku kan magang sama Sket. Ya, oke. Gitu. Udah masuk dia. Udah kalau kita kemana-mana ya. Tetaplah ada ini, tapi memang gue nggak, udahlah nahan aja gitu. Gue kebetulan memang orangnya nggak yang ekspresif gitu ya, nggak meledak-meledak, nggak enak. Sampai waktu nggak ada yang pernah tahu kalau gue pernah dikeluarin ternyata. Di album pertama? Album kedua ya. Setelah album kedua itu. Berarti udah bikin dulu, udah bikin lagi, Iya. dikeluarin. Gue dikeluarin. Gimana ceritanya? Lu udah jadi, udah keluar nih, udah rilis? Udah rilis, udah apa-apa. Gue datang ke Musika waktu itu. Dipanggil? Enggak. Jadi gue masuk ke Musika, gue ke kantor salah satu produsernya waktu itu, siapa itu? Lupa gue, almarhum nih. Yang hitam-hitam itu siapa ya? Bukan Rumi sih. Oke. Dia ngasih tahu ada kertas gitu. Will,
lu dikeluarin. Oh, oke. Sebagai member mamanya kalau memang gue mau dikeluarin ya nggak apa-apa, dari kalau lima orang setuju, kita lagi meeting lu dikeluarin ya. Gara-gara apa tapi tahu gitu ya. Mungkin sah kali gitu ya. Tapi kan ini sepihak gitu loh. Oh, lu dikasih tahu sama orang label berarti? Yes. Lu ngomongnya, nih Will, lu mau dikeluarin apa udah dikeluarin? Jadi surat itu udah tanda tangan mereka. Pernyataan gitu loh. Bahwasanya Willy Sabena tidak jadi lagi vokalis kayak gini. Lu nya nggak tahu? Nggak. Anak-anak nggak ngomong sama lu? Nggak. Oh gitu. Terus. Sebagai anak muda. Iya. Lu marah? Banget lah. Sakit hati gue. Gitu loh. Apa yang lu ngomong sama orang label? Enggak gitu? Ya gue nggak bisa ngomong. Buktinya jelas kok. Udah surat itu tanda pernyataan dari mereka gitu. Gue telepon lah. Salah satu dari mereka yang itu gue telepon dan gue bilang, gue kalau apa bahasa gue dulu, kalau gue ngikutin hati gue belah kepala lo. Lo gitu, oke. Orang Medan gitu ya, kayak gitulah kurang. Iya. Pokoknya lu marah lah. Marah lah, gue bilang gitu. Dia bilang, ini apa dia bilang? Ini pernyataan sikap dari anak-anak. Gitu. Gue ngikutin doang. Gue tahu ya. Bukan gentle sih memang gitu lah. Ya udahlah. Gue bilang ya oke. Alasannya apa menurut mereka? Nggak tahu, nggak ada alasan. Enggak, lu kan tanya pasti alasan lu apa? Gue nggak mau nanya. Oh, lu nggak mau nanya. Oke. Ngapain gue tanya? Gue nanya kenapa lu ngeluarin gue? Dan nggak kalau mau ngeluarin ya di depan mata gue dong, di muka gue. Iya. Gitu loh. Bukan gue harus tahu dari orang lain kan. Gitu loh. Iya. Rasa ya apa ya? Kalau itu kecewa ya, dia ditikem dari belakang. Okay. Anjing banget dalam hati gue gitu. Ya udah, akhirnya gue ngilang, sedih lah gue. Sampai mereka ternyata bikin demo waktu itu. Oke, ganti langsung vokalisnya udah ada ternyata. Ya jadi mereka sampai ada Yulis Tanggang lah diajak mereka bikin demo. Si Genta nggak mau. Dia teman baik gue kan. Iya. Si Ray dulu. Untuk album ketiga berarti ya? Oke. Ray itu siapa lagi ada berapa? Nggak ada yang mau label pun. Gitu karena menurut label-label pun ya skate-nya Willy kan gitu kan. Iya. Gitu kan dulu mungkin kan untuk ngilangin sosok itu kan mungkin nggak gampang gitu ya. Yang berhasil cuma berapa band sih kan yang ganti gitu. Iya. Udah akhirnya mau masuk album ketiga itu datang lagi lah mereka gitu. Oh, ngajak lagi gitu kan. Serius? Ya, gini. Ya udah. Di situ kesempatan gue. Jadi kalau gue konversikannya gini, Pak. Sekalian gue mau benahin manajemen gitu lah. Udah gue bikin rule, man. Karena mereka yang datang sih ya. Gue pikir nggak apa-apa, gue jadi additional aja. Tapi lu bayar gue di depan ya. Asik kan? Gue dibayar di depan mau Jadi lu membuat lu jadi additional? Iya, kalau memang mau begitu, gitu loh gue bilang. Nggak apa-apa, gue additional aja. Tapi di internet kita aja. Oke. Kalau orang lain kan nggak perlu tahu. Oke. Gitu loh. Terus akhirnya? Ya gue bikin sekalian manajemen ini seperti ini gue bilang. Oh, lu yang lu mau lu tulis ya? Gue tulisnya. Dia setujuin semua? Iya. Mau nggak mau. Karena yang itu bukan karena gue berpatokan sebuah manajemen aja gitu. Iya. Manajemen itu sebenarnya ini untuk ngangkat brand lah, untuk inilah ini semuanya yang kemarin nggak dilakukan gitu lah. Udah akhirnya deal, oke. Bikinlah waktu itu demo. Sampai ganti manajer ya waktu itu. Ganti manajer. Dan jadi kita rekaman dan waktu kita mau kontrak album ketiga ke Musika juga kita manajer ngajuin budget sekian nggak disetujui, akhirnya itu resign dari Musika. Dan kalau sekarang juga gue bilang sebenarnya nggak perlu sebenarnya untuk resign sama label sebesar itu dan salah sebenarnya. Jadi lu sekarang udah nggak di Musika dong maksudnya? Enggak. Terakhir itu di situ udah. Jadi 1-2 aja, album 1-2 di Musika. Okay. Yang ketiga akhirnya di waktu itu ke Metro Tama ya. Oke. Bagus sih kontraknya. Cuma waktu kita rilis 98, baru 2 minggu 98 itu. Oh, kerusuhan. Yes. 2 Mei itu. 2 minggu itu. Lalu kan Krismon. Betul. Selesai, men. Selesai. Ya sebenarnya kalau momen nggak ada kerusuhan itu mungkin label
label sana juga nggak mau promosiin kali. Nah, tapi yang Kita kan tahu kan label-label itu kan Iya. saudara semuanya. Tapi album 3 ini keluar sempet. Rilis akhirnya. Tetap rilis. Bikin video klip biasa. Ada video klipnya satu ada. Lagu ininya gitu. Oke. Gitu. Tapi penjualan jadi ya udahlah. Udah nggak ada. Lu manggung juga nggak ada kan pada saat Nggak itu? ada. Setelah itu ya udah vakum. Sampai akhirnya gue rilis lagi secara digital tuh 2000 berapa ya? 2020-an gitu kalau nggak salah. Anjir, 12 tahun kemudian. Iya. Jadi ini dari tahun 98 sampai ini nggak ada. Jadi udah masing-masingnya semuanya. Masing-masing. Oh, itu makanya skate hilang. Iya. Jadi vakum kita itu terakhir itu kita setelah bukan reunian ya, maksudnya kita balik itu pas 90-an itu main yang 90-an 90s yang 90s, kedua. iya. Yang di Lu masih sempet main ya? di Senayan itu. Itu masih komplit nggak waktu itu? Udah minus Michael udah. Udah oke. Paul masih ada. Oke. Nah, dari situ ketemu kita terakhir itu udah 18 tahun lah Iya. berapa tahun lah gue itu kita vakum, akhirnya di situ juga anak-anak sepakat gitu lah, kita ini dong tetap bikin lagi single atau ini album kayak gitu. Jadi ya karena gue memang gue memang hidupnya di musik ya, jadi yang itu juga udah nggak ada masalah sama gue gitu. Iya, itu hanya cerita lah. Cerita lah. Maksud itu perjalanan. Perjalanan ini kan bagus buat cerita buat teman-teman ya. Karena di band itu kadang-kadang kita kalau lagi naik lupa kebersamaan. Iya. Lupa bahwa semua pasti merasa lebih hebat daripada yang lain gitu. Padahal itu ya cobaannya di situ. Makanya gue bilang, orang kalau tanda tangan kontrak, ini band udah gak rock and roll Sebenarnya lagi. gini, kalau gue sebenarnya dari startingnya kali, Yes. harusnya kan kita mau bikin usaha, katanya itu usaha. Iya. Kita harus ngomongin, jadi apa? Udah pahit di depan Iya. ibaratnya ya. Sebab akibatnya kita harus ngomong. Jadi kita tahu konflik itu akan kecil pasti. Iya. Gitu loh. Ini. Ini kan enggak. Kita seneng-seneng Tapi aja kan. banyak nih kayak lu mah. Iya, makanya karena enggak Biasa nggak itu, nyiapin biasa. itu gitu loh. Betul. Kita nggak pernah kelar jadi man to man-nya gitu. Iya, loh. betul, Padahal kalau kita ngomong kayak gini dari hati ke hati kebuka, apa sih nggak bisa diselesaikan dengan Dan ini bukan kecemburuan soal duit ya. bukan? Karena kan kalau band itu dapat duit bagi rata. Nggak ada tuh vokalis tapi gede, nggak ada Betul. bagi rata. Betul. Cuman kecemburuan soal famousnya, Iya. itu mau biasa lah. Sampai additional aja dulu, gue ngusulin ke anak-anak, kita samai rata, gitu loh. Oh hebat tuh. Gue yang ngusulin gitu, sampai ya gue pasang badan lah kalau memang dia bayarnya kecil, pernah gitu. Bayarnya kecil ya gue yang pasang badan. Ya resiko lah, gue lagi dimusuhin lagi kan. Iya. Gitu. Seru lah. Seru. Itu perjalanan. Nah, dari 98 akhirnya vakum. Lu ngapain aja? Tetap gue bermusik. Gue tetap musik, gue ngajar. Oh, tapi maksud sendiri ya? Ya, Udah sendiri nih gue kita. ada bikin 2017 gue ada bikin album juga. Oh, nggak ada bikin band lagi nggak? Bikin band gue. Oh, sempet ada bikin band sama beberapa, tapi memang nggak ini ya. Tapi ada yang bikin band. Proyekan lah. Ya, konsep solo gue tapi konsep band ya gitu. Ada Van de Boe gue sama Kohar Kahler. Gitu. Oh, oke. Sempat rilis di Malaysia gue di 2017 kalau nggak salah. Tapi gue nggak jelas di sana. Akhirnya gue tarik lagi, gue rilis digital di sini 2000 berapa ya, lupa gue di. Oh, pokoknya lu tetap bermusik, lu bermusik gua. ngajar juga? Ngajar gue. Gue ngajar vokal. Ya. Oh, pokoknya soal about musik lu Ya, ini. Sampai bermusik. konsultan juga lu bilang tadi. Ya, main sinetron juga gue. Itu duitnya gede dong. Enggak lah. Duitnya kan lumayan Ya, daripada. alhamdulillah lah. Ya, alhamdulillah. Iya lah. Kalau gue selalu bersyukurin coy. Iya. Angka-angka itu cuma angka-angka menurut gue. Iya. Tapi yang penting lu ada kerjaan, nggak diem gitu. Betul. Gitu. Tetaplah gue, maksudnya ya mati hidup gue tetap di art di Nah, sini. untuk mengatasi itu, ini mungkin banyak yang sama permasalahan. Pada saat lu lagi vakum gitu, itu banyak yang kena loh. Ekonomi pasti, Pastilah. mental juga. Ya. Aja, gua gimana nih gitu. Nah, lu menghadapi itu gimana sih? Lu tuh menyibukkan diri atau meratapi diri atau mengenang-kenang doang atau gimana? Gue santai kayaknya. Gue orangnya justru sekarang gue yang malah agak-agak ini jadinya. Agak-agak apa?
Jadi agak kenapa gue dulu santai banget ya, nggak manfaatin gitu loh. Jadi malah lebih lagi membara. Iya, sekarang malah, aduh gue jadi nggak punya apa-apa nih sekarang gitu loh. Iya. Kenapa nggak berkarya aja terus dulu gitu? tuh ada kesempatan gitu. Pernah waktu album pertama, gue ditawarin sama label, bagus banget ini ya, tawarannya. Tapi gue bukan model pengkhianat, bro. Oh, setia kawan. Iya. Kalau guanya sendiri nggak, kalau sama skate oke, gitu kan? Nggak ditawarin solo memang, tapi gue nggak, maksudnya gue nggak ngerti ya, bukan apa, gue sok-sok setia kawan kali ya. Iya. Jadi ditawarin itu bagus banget loh waktu itu nilainya. Tapi gue bilang enggak, gue kan sama anak-anak ini gitu. Tapi kalau boleh ngulang lagi, gue pikir mending gue ambil gitu. Karena yang gue perjuangkan nggak setia itu. Tapi udah, itu perjalanan kan, itu perjalanan hidup. Nah, gue cuma gue rilis aja lah kayak gitu gue. Udahlah. Memang begini jalannya udah gitu. Jadi gue sangat menikmati. Tapi gue lihat malah lu sekarang lebih produktif lagi ya. Iya. Lu malah masih ngeluarin, terus masih manggung. Iya, jadi memang gue pikir. Malah gue kemarin di podcast kan sempat gue minta lu lagi manggung keluar, lagi apa segala macam kan masih banyak activity. Ada lah gitu loh, ada lah. Dan ya produce gue jadi produser murid gue bikin. Iya malah memproduce gitu ya kayak gitu. Terus masih bikin lagu. Ya, bikin lagu. Malah dan lu lagi rilis skate juga kan 2 lagu. Nah itu ini tahun 2024 atau 2024 Desember kemarin gua rilis. Nah itu malah masih ngerilis lagi skate. Berarti skate balik lagi seperti semula kecuali minus yang meninggal. 2 orang yang meninggal ya. Yang meninggal siapa? Michael dan Wawan. Wawan sama Michael udah nggak ada. Drummer dan. Berarti tinggal 3 Tinggal 2 gua. Oh tinggal siapa lama? Lu siapa? Gua sama Aldrin main bass. Oh berarti lu bikin additional yang main semuanya. Ya ada drum. Kalau manggung juga additional dong. Ya. Oke. Jadi skate masih ada sekarang ya? Masih nggak pernah nggak ada. Jadi kalau di medsos kadang-kadang yang ngarang bubar gini-gini, terus yang lucunya lagi vokalisnya gitu loh. Ini dulu Opik sebelum jadi religious gitu loh. Kok Opik? Maksudnya? Enggak, gue dianggap Opik kan. Ada beberapa masih ada gitu, ada yang posting, oh ini Opik sebelum jadi penyanyi religius. Come on, ini orang nggak baca atau apa, so ikut atau memang ini apa timnya Opik menyusup kan? Iya. Opik memang penyanyi band rock biasa tadinya. Dulu gue sempet tahu. Tapi bukan skate gitu. Tapi bukan skate. Bukan. Akhirnya ada banyak yang klarifikasi kan. Wah vokalisnya skate Willy ini dijelas. Gue ketawa-ketawa aja, paling gue muncul, hai gitu. Hai. Oh ini muncul nih. Ya udahlah, maksudnya. Tapi lucu-lucu aja sih gue kayak gitu. Oke. Nah sekarang gini, skate kan berarti udah siap, udah available lagi. Iya. Berarti kalau mau ada yang bermemori dengan skate, udah ada single baru lagi malah 2. Iya 2. Judulnya apa? 2, tapi yang satu lagu ada 2 versi. Bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesia. Judulnya Sunshine. Oke. Ini baru ya, lagu baru semua ya? Judul yang bahasa Inggris itu, yang versi bahasa Inggrisnya gue rilisnya 2023. Oh oke. Sebelumnya malah ya? Oke. Itu test case-nya kan gitu. Yang baru yang bahasa Indonesianya kemarin Desember tanggal 22. Gue rilis itu. Sunshine sama Aku Hanya Mau Dirimu. Oh. Nah, Aku Hanya Mau Dirimu gue udah lihat tuh. Ininya apa namanya, lagunya gue udah dengar. Kayak balik lagi ke zaman dulu kan? Ya 90-an lah. Iya 90-an ya. Gue balut cuma pakai sequencer dikit lah gitu. Ya oke. Ini nanti gue kasih klipnya di sini, gue puterin terus. Ya kalau yang pengen tahu di sini lihat. Linknya ada di caption gue. Jadi kalian siap. Lu tinggal ke caption gue, lu masuk ke situ, lu dengerin, lu komen. Ya selalu gue bilang komen. Berarti gue tahu lu udah dengerin. Dan kita tuh happy kalau didengerin dan di komen. Oke. Berarti sekarang udah siap lagi. Lu tuh kalau ada yang mau manggil skate udah bisa lagi dong sekarang. Gua ini kan ada prinsip ya. Prinsipnya vokalis penyanyi harus siap tempur, men. Ya kan ini kan gini. Lu ada solo. Ini kalau skate-nya masih bisa. Jadi lu siap bawain lagu-lagu lama. Tetap bisa. Siap. Jadi walaupun mungkin pakai additional gue jadi apa-apa. Tapi
berangkat. Ya memang tinggal 2, gimana Iya. dong. Tapi bawain lagu-lagu yang lama Iya. dengan vokalis yang asli. Nah ini follow nih. Tinggal hubungin Ferdi. Follow Instagramnya di sini ada Willy. Gue nitip di Ferdi. Lu apa Instagram? Instagram gue, Willy the Willy Skate. The Willy Skate nanti gue taruh di sini. Sama Skate-nya juga punya Instagram dong? Enggak sih ya. Enggak, jadi ke lu di DM Tapi tuh, di YouTube-nya ada skate. di DM tuh juga dibaca nggak? Iya. Baca lah. Nah, lu DM aja kalau yang mau Skate. Kok nggak ke numpang di Ferdi? Ke gue juga boleh. Jadi saya dapat komisi. Iya. Lagi-lagi ini ya. Oke. Nah, terus sekarang ngomongin perbedaan jelas kalau sekarang kan. Dulu kan lu semua di provide lah. Dimodalin, dipromoin. Lu mah udah jadi artisnya aja. Tinggal bikin klip, manggung, udah beres. Yes. Sekarang kan beda. Betul. Semua lu berarti sendiri. Iya. Karena memang udah zamannya seperti itu kan. Ya lu produce sendiri. Yes. Terus promo sendiri. Iya. Apa perbedaannya? Kalau Maksudnya lu lebih seneng mana? pasti lebih senang yang kita kerjain, apa yang kita tahu kan. Oke. Jadi yang zaman dulu. Sekarang Oh, yang sekarang malah lu sama aja sih sebenarnya. Kalau kan gini ya, kalau gue ngeliat kita bicara itu situasionalnya aja gitu. Situasinya waktu itu memang kita di provide gitu Iya, iya, kan. Memang dibikin lu dibikin eksklusif karena lu fee-nya modalnya besar. Modalnya Kan. besar, oke. Produksinya kan modalnya gede zaman dulu. Makanya itu kita dibikin eksklusif Iya, kan iya, iya. dulu. Gitu. Nggak bisa orang-orang yang sengaja supaya iya. BIP-nya cepat kan. Iya. Kalau sekarang kan enggak komunitas. Indie label itu kan gitu. Ya kita harus bergaul. Jadi kita sekarang kayak balik ke indie label ya? Yes. Kalau zaman dulu tuh gini, sorry ya, Iya. sorry. Zaman dulu kita, bukan kita sih, orang-orang nih, kalau Ngelihat indie ya, iya. indie label ya, kita mah manajer dong, gitu kan? Yes. Akhirnya kita semua jadi Semuanya indie. major label pun pakai spiritnya indie kan. Gila ya. Iya. Dan kalau mau jujur pun indie label malah jauh lebih berkembang sebenarnya Iya, secara karya pun. iya. Karena nggak ada batasan-batasan. Gak ada kan. batasan, iya. Lu coba masuk industri kan nggak boleh lu kata-kata pemain. Apalagi sekarang di YouTube. Terserah dong. Iya. Kalau zaman dulu kan mau masuk harus bayar. Iya. Betul. Kalau nggak punya koneksi. Betul. Di limit 3 menit lewat dikit baru boleh klipnya. Kalau kepanjangan nggak bisa. Iya. Betul. Kalau sekarang mau 7 menit kayak. Bebas aja kan lu punya. Gitu loh. Jadi jauh sebenarnya Lebih enak sekarang secara sebenarnya. berkarya kita jauh lebih free ya, jauh Iya, lebih. setuju gue. Kita bisa explore lah. Iya, gitu. iya, Jadi setuju. gue pernah jadi narsum gitu tentang major dan indie label gitu. Semua itu masalah kepentingan aja kan sebenarnya. Iya. Ya, itu kalau gue bilang kenapa kita di major dibikin eksklusif ya karena itu modal lu besar men. Iya, Promonya zaman gua aja dulu udah Investasi dia terlalu gede. 300 jutaan men. Gitu loh. Iya. Jadi kalau dia pun membuat kita itu ya supaya manggungnya dan lainnya penjualannya juga masih supaya dia bisa cepat balik kan. Iya. Gitu loh. Kalau sekarang kan enggak kita bisa push sendiri kan. Lu bisa boost sendiri. Iya betul. Kita boost di mana mau di TikTok mau di tiap IG. hari Iya. terserah kita. Yang 20.000 ada 50.000 Iya, tergantung kita kekuatan kita tapi kita tahu Hasilnya segini. Oh iya, ini hasilnya bergerak. segini. Iya, Realnya iya, kita iya, tahu. iya. Tapi jadi belajar juga kita cara mempromosikan ya. Untungnya gue orang yang selalu berdamai dengan situasi. Iya. Jadi ikutin masalah. Iya. Betul. Karena kalau kita kan bukan kita produk masa lalu. Tapi kan kita nggak hidup di itu terus. Iya, kita harus hidup di masa Sampai kan sekarang. kadang-kadang ada perdebatan kan di antara teman-teman musisi. Wah, enak analog lah gini-gini. Iya, waktu zaman itu iya. Iya. Tapi sekarang kita berdebatkan analog ngapain juga? Gak efisien. Nggak efisien. Memang zamannya digital kan. Iya. Ya udah kita berdamai aja gitu. Yang penting kita punya punya ide, punya Karya. kreativitas, karya kita tetap aja. Keluarin aja. Iya. Betul itu. Betul. Ini betul semua nih. Jadi buat kalian jangan nunggu bahwa aduh nanti yang modalin keluarin aja. Betul. Berkarya aja. Gue malah mungkin karena sisi akhirnya setelah gue ngajar kan sisi guru gue gitu kan keluar ya. Maksudnya gue selalu yang support orang. Iya. men, gitu loh. Iya. Ada murid gue yang nggak ragu gini-gini. Udah gue bilang murid gue yang sekarang ternyata udah
udah punya 8 single. 8 single. Oke. Gitu loh, dosen dia. Iya. Gue bilang, dulu awal-awalnya dia nggak pede lah. Wah gimana Kak, gini. Gue bilang, enggak. Terusin aja, kita bikin rekaman gitu. Nanti akan track itu, kita yang bikin kok. Apalagi sekarang, nggak perlu kita ikutin pasar kan. Iya, Lu bikin aja. Ini investasi kok. Mau syukur nggak ya udah gitu kan. Gue bilang, nggak tahu mau besok mana yang viral atau memang ini dipakai. Iya, betul. Kita karya aja terus. Gue selalu yang memang positif kayak gitu. Mudah-mudahan lah ya baik. Betul banget. Jadi kita nggak boleh ada gapnya bahwa mau berkarya tuh terus langsung jadi, aduh ininya gimana ya, ada nggak berkarya. Betul ya. Berkarya Dan aja. gue nggak setuju ada orang yang bilang, wah lagunya nggak enak ini. Serah, relatif itu. Betul. Selagi itu musik populer, gue bilang ada aja tracknya kok orang yang dengerin. Iya. Gue bilang gitu. Nggak bisa kita menjudge lagu enak atau nggak enak. Betul. Populer nggak atau sampai memakai kayak aransemen kan sebenarnya kan ya. Sah-sah aja. Sah saja. Ya musik populer soalnya gitu loh. Iya. Jadi ya sah aja lu mau bikin apa, mau seperti apa. Ya mungkin kalau kita udah masuk katakan walaupun kita indie tapi kan masuk industri masih udah mau dipublish ya. Iya. Yang kita kejar apa? Kalau sekarang kebutuhannya ya soundnya kan. Iya soundnya betul. Soundnya ya tetaplah standar bagus itu harus kita uber itu. Iya betul. Lain-lainnya soal song, soal sound itu orang selera kok. Iya betul Gitu. itu. Jadi mungkin ada yang ya mungkin idealisnya dia kali ya. Dia mengkoreksi gini. Ya, itu kan selera lu dalam hati gue. Iya betul. Gitu lah. Yang pertama mungkin yang pertama kalau gue sih paling pertama itu gue nggak ngomong gitu kalau nggak diminta ya. Pasti gue apresiasi. Wah keren loh. Iya. Sampai ada anak muda gitu datang, anak muda. Teman-teman muda gitu. Kita kan dewasa. Kita dewasa. Om gimana? Akhirnya keluar juga omnya. Malu gue. Ya Allah. Gue dipanggil opa sebagai Iya, di rumah gue dipanggil opa kan. Gak apa-apa dong. Dia bikin, gue salut sampai mereka bikin itu di handphone men. Iya. Om ini dari handphone. Lu Anak bikinnya gue begitu juga tuh kerjaannya. Tapi bagus. ngeri kan, gitu maksudnya. Iya. Ya itulah majunya digital nih gitu kalau kita bisa maksimalin kan. Masa gue nggak mau belajar? Kalau dulu kan gue udah cerita tadi harus punya koneksi harus. Sekarang bisa semua sendiri. Betul gitu loh. Udah deh. Thanks God dengan kemudahan ini. Iya. Tapi ya jangan ngeluh, jangan ya ibaratnya menurut gue cemen. Aduh gimana ya, gue kok gini ya. Aduh udah deh, udah berkarya aja. Nggak usah mikir. Kuncinya zaman sekarang itu adalah just do it. Yes. Just do it aja. Live in hand. Iya, udah lu kerja. Jangan terlalu banyak mikir. Yang penting ada wifi lu. Iya, lu kerjain, lu keluarin. Udah, lu tuh karya lu. Iya. Nggak usah. Orang yang menyedihkan itu adalah orang yang selalu memikirkan apa yang menurut dia tentang kita. Bodoh amat. Betul. Biarin aja. Gue simple. Gue pikiran gue just simple gitu. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol di luar. Oh, ya gue sosok inilah, so akrab sama lu lah. 11-12 gue nih sama Ferdi. Ya emang ya kita gue sesimpel itu gitu loh. Iya, Karena iya. Enggak lah, apa sih nggak bisa pelajarin atau apa sih nggak bisa berdamai kalau mau gitu. Ngeluh-ngeluh aja lu nggak akan dapet gitu. Tapi kalau dengan bersyukur kita luas banget kayaknya gitu. Aduh, gue mau ngeluarin gini laku nggak ya? Hey, mana ada yang tahu? Betul. Keluarin aja dulu. Kalau cuma mikir nggak ada tahu-tahu. Jadi kalau ada satu terowongan nih, aduh dalamnya ada ujungnya nggak ya? Nah, lu masuk aja. Betul. Ntar ujungnya baru tahu. Lu kan kalau nggak bergerak kan nggak tahu progresnya ke apa. Iya, betul. Kita nggak tahu, tapi kalau begitu udah baru masuk, baru jalan aja mungkin selangkah atau satu senti pun udah tahu kan ada progres. Nah ini yang gue salut. Boleh ada yang manggil opa, tapi dia berkarya. Masa sih siapa yang mana? Si Oma. Tapi berkarya itu baru menurut gue adalah oke nih. Karena nggak cuma rencana doang. Apa kalau kata Prabowo, omon-omon. Nggak cuma omon-omon doang. Langsung kerjain. Udah. Bikin lagi. Kurang berhasil, bikin lagi. Kurang berhasil, bikin lagi.
Kalau kurang masih lagi, iya bikin lagi. Betul. Kalau nggak bikin lagi, berarti lu udah banyak mokat. Betul. Jadi memang ya kalau gue ya kita musisi ya, kita seniman gitu ya, karya kan terus bikin aja. Iya. Minimal kita kalau gue mungkin nggak nelurin karya pun, gue nge-support orang aja itu pun itu sebuah. Iya. Gue ada andil kan di situ. Itu karya gue juga gitu loh. Iya. Maksudnya bentuk appreciate lu sama teman-teman. Iya. Ya kalau lu bilang tadi kita bermanfaatkan untuk teman-teman kita paling enggak gitu loh. Kita support, kita kasih like. Jadi kita, apa? Gitu. Diri kita ada gunanya. Ya, betul itu. Daripada nggak ada gunanya buat orang. Betul. Ya, itu sih kita ada gunanya. Wah, om ini satu ini mah gue nih. Mantap. Gue satu lagi mau lupa. Apa lagi? Skate tuh pernah manggung di luar negeri loh, men. Di mana? Jago banget. 94 tuh gue main di KL. Oh, KL. Oke. Stadion Merdeka. Lu tau gak gue manggung sama siapa? Oh, siapa? Mr. Big Man. Itu waktu lu udah big apa masih kecil? Oh, udah big. Di Indonesia udah big kayaknya. Maksudnya setengah big lah. Mr. Little nggak ya? Mr. Big udah Mr. Big. Jadi wajib. Tahun 94 tuh lagi. Mungkin wah, gokil, man. Itu mungkin 90-an ya, band 90-an waktu itu ya. Yang baru manggung ya. Iya. Sepanggung ya. Bukan bukan pembuka. Sepanggung. Selalu diomongin kan orang band pembuka, yang pembuka band lokal. Iya dong. Ya. Gua kan ke sana juga. Kalau gua disebut band pembuka, bukan. Dia band penutup gua. Iya. Gua nggak band pembuka. Band pembukanya orang lokal. Gua bukan band pembuka. Dia band penutup gua. Nah, jadi ada left-handed namanya. Kidal semua. Itu kayak God bless-nya kita lah. Dia pembukanya lah. Dia pembukanya sana. Iya. Habis itu baru skate, baru itu Mr. Big. Wih. 94 men. 2 November 94. Dan mungkin ya band 90-an yang manggung dengan dia super group kan. Iya. Mungkin baru skate. Luar biasa. Jadi ada Mr. Big loh men, sampai sekarang aja masih eksis ya. Masih eksis. Jadi kita bawa wartawan waktu itu Bang Hans almarhum, kakaknya si Abdi. Oh, oke. Seleng. Bukannya Budi ya, Budi Aceh. Bukan. Adiknya lagi. Kakak Bang Hans itu kakak yang tertua dulu, dia digaji. Oke. Dia senior ya. Itu yang kita ajak dan dia kalau gadis tahun 94 lu ada filenya, gue masih ada filenya. Gadis. Masalah gadis, ya majalahnya juga gadis. Ya, itu bendera kita pun ada yang bawa di sana. Alhamdulillah. Tapi memang benar ya, waktu itu zaman-zaman itu pada tahun 2000 lah, di Malaysia itu grup Indonesia sangat tenar. Bener. Sangat tenar. Chartnya semua lagu Indonesia. Lu nggak ada itu shirt dulu, Ami? Mereka datang semuanya. Jadi waktu kita habis after show kan ada party. Ada partinya. Dulu kan kalau habis Rockstar ya kan, ada after party. Itu mereka pada iri. Ya karena memang chartnya di sana. Kita dijemput gitu ya. Waktu di Malaysia, Limousin kan waktu itu jemput. Setel radio itu chartnya Indonesia. Indonesia, iya. Semua Indonesia. Iya, betul itu. Jadi waktu habis show kita party di penthouse-nya apa ya, lupa gua. Ya di sana kita nginep di Hilton waktu itu. Oh Hilton. Datang lah. Ami penyanyi papan atas dan semuanya ngiri. Kalian hebat lah apa gitu kan. Alhamdulillah. Ini semuanya iri lah gitu. Jadi cuma sayangnya waktu itu manajemen nggak nge-push beritanya ya. Padahal itu kan bagus buat ya. Cuma gadis itu aja ngangkat. Harusnya kan di-push itu kan. Ya itu kan fenomena kan sebenarnya. Ibaratnya bagus kalau buat diberitakan kan bagus. Iya. Cuma nggak ngerti gue itu satu penyesalan lah kalau gue. Kenapa nggak di-push itu momen? Iya. Momen yang besar gitu loh. Iya. Gitu loh. Sayang banget. Jadi nggak banyak orang tahu. Kadarullah. Hah? Kadarullah ya. Kadarullahnya ngeri ini kalau ngomongin kadarullah. Ya udahlah akhirnya. Ya itu perjalanan sejarah lah. Yang penting lu udah pernah ngerasain. Gitu. Dan itu yang kita bersyukur adalah belum tentu semua orang bisa merasakan itu. Dan gue banyak ilmu yang dapat gue dari penontonnya di sana. Dulu udah rapi men jam segitu. Iyalah. Tahun 94 yang kita di sini masih bawa pedang, bawa parang dulu. Iya. Di sana udah rapi. Iya. Udah yang ngantri gitu ya. Ini masuk. Ya beda sih di sana kan jajahan Inggris, jadi memang udah bagus intinya. Kita dapat civilized lebih.
Dan sangat dulu kita bawain yang bikin paling surprise itu selain lagu kita, gue ada kita aransemen lagu Melayu, Selayang Pandang. Selayang Pandang. Gue bikin panggung. Oh, dibikin pang. Wah, bikin panggung. Oh, pada sedang dong. Ya, itu Kan malah lagu mereka, yang kan? diulas sama wartawan tuh. Ternyata musik Melayu bisa jadi rock ya, gitu. Iya. Oke, ya udah itulah. Jadi ya seru lah, seru sih sebenarnya. Jadi kalau sekarang mau nginget-nginget mama kita lagi show di mana-mana itu yang gue kangen gitu sama anak-anak, lucu-lucuan gitu ya. Kita godain. Kadang-kadang kita kalau udah tur panjang kan bosan ya kadang-kadang kita itu yang main bola, kita cari lapangan bola lah apa. Iya. Nggak jelas. Tapi iya. Alhamdulillah skate udah sampai ke situ ya, di titik itu. Walaupun dengan segala permasalahannya, tapi menurut gue itu masalah-masalah common anak band lah. Ya. Tapi yang bagus adalah banyak pelajaran yang akhirnya sampai sekarang malah banyak yang, aduh kenapa kita nggak gini ya, kenapa kita nggak gitu ya gitu. Jadi sekarang, tapi yang penting sampai sekarang masih mau berkarya, itu yang penting. Ya paling nggak kita ngobrol gini kan buat share ke teman-teman kan yang masih mau atau sedang lagi membangun band atau apa. Betul banget. Oh iya ternyata segala permasalahan tuh di sini di manajemen atau memang kita nggak kelar, ada masalah ngobrol aja, kenapa sih? Betul. Kita apalagi satu band gitu kan. Gue kadang-kadang jangan ada siasat betul gitu. Udahlah. Atau kalau on the table. ya. Atau gini aja deh, kita kayak orang kantoran aja, oke kita tinggal gajian aja udah, nggak usah mikirin mamanya. Kayak dulu kita terlalu berlebihan kadang-kadang, kita akrab, kita keluar bareng, nonton bareng, ini bareng. Nggak perlu lah. Yang penting untuk kerjaan visi misinya satu udah itu aja. Habis itu kita gajian, kita ini udah, ya kan? Nggak perlu ada libur. Untuk kita lain-lain konflik nggak usah lah, ngapain sih? Sendiri-sendiri aja, pribadi nggak usah diurusin. Dengar apa kata Om nih? Ngeri ya Om ini. Om ini udah makan asam garam. Berarti gue bisa masuk di Om ya. Tapi Mel, thank you banget udah sharing sama kita. Gue juga udah thank you banget lah. Ya, sama nunggu lah. sekian lama gue kan. Kapan gue diajak di All Can You Hear ya kan? All you can hear. All you can hear. Iya. Karena kan lu yang nggak bisa waktu kemarin. Iya, Gue lagi nggak bisa nih. Ya, tapi alhamdulillah yang penting bisa sekarang. Jadi gue sih thank you. Gue juga udah mau sharing di kita. Ya mudah-mudahan ini ya untuk amin. Adalah yang efek baiknya lah. Iya pokoknya banyak manfaatnya lah, banyak manfaatnya. Terus gue juga seneng skate masih ngeluarin single juga. Itu yang the most important thing ya. Jadi kita masih terus berkarya dan semoga Elemen juga ya. Amin, juga ya. Amin. Om juga. Thank you. Rocker kesan. Ajak gua kayak apa aja lah. kita bikin. Pokoknya mudah-mudahan apa yang lagi lu kerjain semoga amin. Bagus hasilnya dan bermanfaat. Yang penting bikin lu happy. Oh itu. Gua ke situ. Karena ini termasuk orang yang awet muda. Gue banyak makan bayi soalnya. Highlander ya. Enggak lah. Itu kuncinya sebenarnya bahagia aja. Bahagia, iya. Enggak julid sama orang. Iya, kan? Iya. Pokoknya positive thinking. Iya, selalu bersyukur. Gue selalu konversikan gitu. Alhamdulillah. Jadi soal kekurangan apa itu, gue anggap biasa aja kali ya. Gitu. Iyalah. Pokoknya apa yang lo lakukan semoga bermanfaat. Amin. Bagus, bikin lo happy. Terus yang penting terus semangatnya masih ada terus. Api itu jangan hilang. Jangan lupa olahraga gitu ya. Jangan lupa olahraga. At least catur lah. Olahraga catur aja. Kan masa otak. Iya. Berotot malah. Salam buat Aldrin. Iya, nanti gue salam ya. Sama keluarga juga. Disalami sama Ferdial. Semoga sukses lagi. Iya, amin. Thank you. Sehat selalu, Om. Sama-sama ya. Thank you banget. Terus buat kalian yang nonton sampai habis, terima kasih, appreciate banget. Jangan lupa di sini ada follow The Willy Skate. Nanti gue tulis di sini, tolong follow juga. Terus IG-nya, TikTok. Ada TikTok, ada Facebook, ada Friendster. Udah kayaknya ada semua sih. Iya, Yahoo Messenger. Pokoknya apapun ada di sini. Dan kalau yang mau skate ternyata available sekarang. Jadi silahkan DM akan dibaca dan silahkan karena udah bisa manggung lagi. Dari sebenarnya udah lama cuman
kita kasih tahu bahwa ini ada loh gitu. Hubungin aja Om Willy di sini. Atau Om Ferdi. Ya, atau ke gue juga boleh. Dan di sini ada video klipnya skate yang baru tahun 2024 Desember. Itu lagunya judulnya Aku Hanya Mau Dirimu. Aku Hanya Mau Dirimu. Iya. Gue udah denger lagunya. Pokoknya kalau yang seneng vibe tahun 90-an lu harus denger ini. Captionnya ada di bawah linknya ada di caption gue. Silahkan dengerin. Video dan video lirik ya, ada 2 itu. Ada video, ada video lirik. Cuman nanti gue salah satu gue kasih di sini. Ya. Silakan aja. Oke. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya nyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye.